Pernah nggak sih Anda ngerasa ingat banget apa yang dipelajarin di sekolah, tapi kok lupa ya gimana cara belajarnya? Nah, hari ini kita bakal coba menemukan kembali perkakas belajar yang hilang itu lewat sebuah pendekatan yang disebut pendidikan klasik. Ini adalah cara pandang yang lebih fokus ke gimana cara kita belajar, bukan cuma apa yang kita pelajari. Coba deh, kita renungkan sejenak. Sebenarnya, tujuan sekolah itu apa sih? Apakah cuma untuk mengisi kepala kita dengan berbagai macam fakta? Atau untuk membekali kita dengan sebuah keahlian yang abadi, yaitu kemampuan untuk mempelajari apapun yang kita mau secara mandiri? Nah, perbedaan mendasar inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Kutipan dari Dorothy Sayers ini, wah kena banget. Ini persis menggambarkan masalahnya. Banyak dari kita lulus dengan setumpuk informasi, tapi kita nggak punya perkakas mental yang pas buat menghadapi subjek baru atau membedah sebuah argumen. Kita ingat apa yang dipelajari, tapi kita kehilangan caranya. Inilah perkakas yang hilang yang akan kita cari sama-sama. Oke, untuk memahami solusinya, tradisi klasik ini ngajak kita untuk mulai dari hal yang paling dasar, mendefinisikan ulang apa sih artinya menjadi seorang siswa, karena ternyata ini lebih dari sekedar sebutan loh, ini adalah sebuah panggilan. Dalam tradisi klasik, kata siswa itu dilihat dari akarnya dalam bahasa Latin, yaitu studere. Dan artinya tuh keren banget. Kata ini bukan kata kerja yang pasif, ini tuh artinya hasrat, pengejaran yang aktif, dan semangat yang membara. Jadi, seorang siswa sejati bukan wadah kosong yang pasif diisi, tapi seorang pengejar pengetahuan yang penuh semangat. Wah, cara pandang ini aja udah mengubah segalanya kan? Jadi, perkakas apa sih yang dipakai sama para pengejar pengetahuan ini? Jawabannya ada dalam sebuah kerangka berpikir yang namanya trivium. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma tahapan untuk anak kecil, tapi ini adalah 3 alat abadi yang bisa kita semua terapkan untuk menguasai subjek apapun di usia berapapun. Nah, coba deh perhatikan visual trivium di slide ini. Menarik banget kan? Ini bukan 3 langkah yang terpisah, tapi ini 3 lensa yang saling melengkapi. Tata bahasa itu fondasinya, pengetahuannya. Terus logika itu yang menghubungkan titik-titik untuk menciptakan pemahaman. Dan retorika, nah ini adalah kebijaksanaan untuk menyampaikan pemahaman itu dengan efektif. Penguasaan sejati itu ada di tengah-tengah, di pertemuan ketiganya. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Tahap tata bahasa itu soal ngumpulin bahan mentahnya, fakta-fakta dasar, aturan mainnya. Ini adalah soal apa. Terus logika itu membangun sesuatu dari bahan-bahan itu, memahami polanya, hubungannya. Ini soal mengapa. Terakhir, retorika itu tentang menyajikannya dengan baik dan meyakinkan. Ini adalah soal bagaimana. Apa, mengapa, dan bagaimana. 3 perkakas universal untuk belajar. Gampang kan? Kalau tadi trivium itu perkakasnya, nah prinsip-prinsip Latin ini bisa dibilang kayak buku manualnya atau sistem operasinya deh. Prinsip-prinsip inilah yang memandu kita cara menggunakan perkakas tadi secara efektif bahkan di dunia modern sekarang. Prinsip yang pertama adalah festina lente, artinya bergegaslah perlahan. Kedengarannya agak aneh ya, kayak paradoks gitu. Tapi idenya tuh kuat banget. Maksudnya gini, kuasai dulu fondasinya secara total sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Persis kayak kata tukang kayu, ukur 2 kali, potong sekali. Kalau kita buru-buru di awal, nanti malah buang-buang waktu di belakang. Selanjutnya, multum non multa. Banyak bukan bermacam-macam. Nah, ini agak beda sama pendidikan modern yang seringkali terobsesi dengan cakupan materi yang luas. Pendekatan klasik justru lebih mengutamakan kedalaman. Katanya, lebih baik baca 1 buku hebat 10 kali daripada baca 10 buku biasa sekali. Penguasaan yang mendalam inilah yang justru membangun kepercayaan diri dan keahlian sejati. Dan yang terakhir, docendo discimus. Dengan mengajar, kita belajar. Wah, ini mungkin strategi belajar aktif yang paling ampuh. Anda mau tahu beneran udah paham sesuatu atau belum? Coba deh jelaskan ke orang lain. Proses itu bakal memaksa kita untuk menjernihkan pikiran dan menemukan di mana letak kelemahan pemahaman kita. Mengajar itu ujian akhir dari belajar. Dan lihat deh, ini contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip tadi mengubah cara kita memandang nilai. Di banyak sekolah, nilai 60 itu ya udah label final, kamu lanjut ke materi berikutnya dengan utang 40% pemahaman. Tapi di model penguasaan, nilai 60 itu bukan akhir, justru ini adalah awal. Ini adalah peta yang menunjukkan di mana kamu harus bekerja lebih keras. Tujuannya bukan ngejar nilai, tapi ngejar pemahaman 100%. Ini jauh lebih memberdayakan siswa kan? Oke, jadi di mana kita bisa mempraktekkan semua perkakas dan prinsip ini?
Jawabannya ada di Lokakarya atau bengkel pembelajaran yang menggabungkan format diskusi kuno dengan kekuatan teknologi modern. Salah satu lokakarya utamanya adalah seminar Sokrates. Kutipan dari siswa ini ngejelasin esensinya dengan pas banget. Rasanya membebaskan dan memberdayakan. Fokusnya bukan lagi guru yang ceramah di depan, tapi para siswa yang terlibat langsung dengan sebuah teks dan satu sama lain untuk membangun pemahaman bersama. Ini baru namanya belajar yang aktif dan kolaboratif. Nah, ini aturan mainnya. Coba perhatikan, setiap prinsip ini mendorong kita untuk mengasah keterampilan yang sangat penting. Mendengarkan secara aktif, membangun argumen yang ada buktinya, dan berdialog dengan saling menghargai. Ini mengubah diskusi dari sekedar adu pendapat jadi sebuah alat untuk belajar bersama. Terus gimana soal teknologi? Nah, pendekatan klasik ini bukannya anti teknologi loh, tapi mereka menempatkannya di posisi yang tepat. Seperti yang tertulis di slide, teknologi itu harusnya jadi pelayan kita yang kuat, bukan tuan yang mengatur proses belajar kita. Tujuannya adalah agar kita jadi produsen, pemikir, bukan sekedar konsulen konten. Coba kita lihat gimana alat modern seperti AI bisa melayani Trivium. Untuk tahap tata bahasa, AI bisa kasih kita akses instan ke lautan informasi. Untuk tahap logika, AI bisa bantu menganalisis argumen kita dan kasih masukan. Dan untuk retorika, AI bisa bantu kita mengasah tulisan dan cara presentasi. Jadi intinya adalah mengintegrasikan alat-alat baru ini dengan bijak untuk mendukung tujuan-tujuan yang abadi. Kita udah bahas perkakasnya, lokakaryanya, tapi sebenarnya semua ini untuk apa sih? Apa tujuan akhirnya? Menurut pendidikan klasik, tujuannya itu jauh melampaui sekedar jadi orang pinter. Tujuan utamanya adalah menjadi orang yang baik dan berbudi luhur. Orang Yunani kuno punya satu kata untuk ini, paideia. Ini adalah gagasan bahwa tujuan akhir dari semua pembelajaran itu bukan sekedar ngumpulin pengetahuan, tapi pembentukan karakter. Pendidikan itu soal membentuk seluruh pribadi kita, pikiran, hati, dan jiwa untuk menjadi manusia yang utuh, yang unggul. Lantas, kebajikan apa yang mau ditanamkan? Coba kita lihat 4 kebajikan utama ini secara praktis. Prudentia atau kebijaksanaan itu artinya kita bisa bikin pilihan yang bijak soal kapan dan gimana cara belajar. Justitia atau keadilan artinya kita bisa bersikap adil terhadap argumen yang berbeda dengan kita. Fortitudo, ketabahan, itu kegigihan kita saat menghadapi tantangan yang sulit. Dan temperantia, keseimbangan, adalah kemampuan kita menyeimbangkan belajar dengan istirahat dan kewajiban lain. Jadi ini bukan konsep abstrak ya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan praktis yang terbentuk lewat proses belajar itu sendiri. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan cara pandang yang baru. Di zaman yang banjir informasi kayak sekarang, di mana jawaban dari hampir semua pertanyaan cuma sejauh 1 klik, nilai dari sekedar tahu sebuah fakta rasanya makin berkurang. Mungkin perkakas belajar yang hilang, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, bernalar dengan jernih dan berkomunikasi dengan bijak, justru adalah hal yang paling kita butuhkan saat ini.